Pertandingan bergengsi antara Manchester United melawan ASEAN All-Stars tinggal menghitung hari. Bukannya semakin solid dalam persiapan, justru kekacauan internal antara negara ASEAN mulai bermunculan. Sorotan tajam kali ini datang ke arah Indonesia, di mana Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuat keputusan kontroversial belum tentu melepas dua pemain andalan, Asnawi Mangku Alam dan Muhammad Ferrari. Padahal, dua nama tersebut menjadi kunci dalam skuad ASEAN All-Stars yang tengah dipersiapkan untuk menghadapi Setan Merah. Penolakan dari Indonesia ini langsung mematik reaksi keras, bahkan dari internal AFF sendiri yang dianggap mulai ikut-ikutan menekan timnas Indonesia atas keputusan itu. Ketegangan ini bahkan dikhawatirkan bisa membuat laga bersejarah melawan MU gagal digelar dan Malaysia disebut-sebut jadi pemicu keretakan. Apa sebenarnya alasan Erick Thohir enggan melepas Asnawi dan Ferrari? Apakah ini keputusan bijak atau justru blunder besar yang bisa mempermalukan Indonesia di mata Asia Tenggara dan dunia? Sejak diumumkan pertandingan yang akan digelar pada 28 Mei ini sebenarnya diprediksi bakal jadi magnet besar. Gabungnya para bintang Asia Tenggara melawan salah satu klub paling legendaris di dunia, yaitu Manchester United. Tapi kenyataan berbicara lain, alih-alih disambut antusias, event ini justru makin redup, terutama dari publik Indonesia yang tampaknya lebih memilih menabung untuk perang tiket laga timnas Indonesia versus China yang akan berlangsung 5 Juni mendatang. AFF pun mulai gelisah melihat minimnya perhatian. Malaysia yang menjadi motor dalam penyelenggaraan ikut pusing 7 keliling karena ekspektasi tak sesuai realita. Sementara itu, performa MU di mata fans pun dinilai tidak lagi sekuat era kejayaan dulu. Lantas apakah ini awal dari kegagalan mega proyek sepak bola ASEAN? Laga antara ASEAN All-Stars melawan Manchester United yang seharusnya jadi momen bersejarah kini justru diwarnai ketidakpastian. Hingga saat ini Federasi Sepak Bola dari Singapura, Filipina, dan Australia belum juga mengumumkan siapa perwakilan mereka dalam skuad ASEAN All-Stars. Alasannya lagi-lagi soal skala prioritas. Ketiga negara tersebut tampaknya masih ragu untuk mengorbankan pemainnya demi pertandingan yang bersifat persahabatan. Apalagi di tengah padatnya jadwal internasional yang lebih krusial. Situasi ini jelas menjadi pukulan telak bagi pelatih Kim Sang-sik. Harapannya untuk menurunkan kekuatan terbaik dari Asia Tenggara kian menipis. Padahal ia sendiri telah mengambil keputusan besar meninggalkan sementara jabatannya sebagai pelatih Vietnam, tim yang kini sedang berjuang keras di kualifikasi Piala Asia 2027. Kabar kurang mengenakan datang dari skuad ASEAN All-Stars jelang laga bergengsi melawan Manchester United. Berdasarkan informasi terbaru, pelatih Kim Sang-sik telah memanggil 17 pemain untuk memperkuat tim. Namun belum juga masuk masa persiapan intensif, 3 pemain dipastikan mundur dan batal membela tim ASEAN. Pemain pertama yang mundur yaitu Nicholas Mikkelsen. Bek muda ini terpaksa absen karena tidak mendapatkan izin dari klubnya. Sementara 2 nama lainnya berasal dari Malaysia, Sergio Aguero dan Dominic Tan. Meskipun alasannya mereka mirip, soal kepentingan klub dan negara, yang membedakan adalah tekanan dari Federasi Sepak Bola Malaysia yang meminta keduanya fokus penuh membela timnas Malaysia di ajang kualifikasi Piala Asia pada Juni mendatang. Kondisi ini tentu menjadi pukulan bagi ASEAN All-Stars yang awalnya ingin tampil dengan kekuatan penuh menghadapi Setan Merah. Lantas, bagaimana Kim Sang-sik menyiasati kekosongan ini?
Yap, melihat kondisi terkini, situasinya bisa dibilang cukup miris. Hingga saat ini, ASEAN All-Stars baru memiliki 12 pemain yang dipastikan akan tersedia, jumlah yang jauh dari ideal. Sementara itu, belum ada kejelasan dari federasi lain yang harusnya menyumbangkan pemain, membuat persiapan tim kian berantakan. Bayangkan saja, Manchester United sudah jauh-jauh datang ke Asia Tenggara, membawa nama besar dan ekspektasi tinggi. Tapi yang mereka temui justru calon lawan yang seperti tidak siap, bahkan terkesan setengah hati. Kocaknya, jika hingga hari H skuad ASEAN All-Stars tidak mencapai minimal 15 pemain, bisa-bisa laga ini malah jadi bahan tertawaan internasional. Padahal menurut regulasi pertandingan, tim harus punya setidaknya 18 pemain. 11 sebagai starter dan 7 cadangan di bangku pemain pengganti. Jika kondisi ini tak kunjung membaik, laga impian antara Setan Merah dan gabungan bintang ASEAN bisa berubah jadi mimpi buruk yang memalukan. Melihat semua kekacauan ini, mulai dari pemain yang mundur, federasi yang belum komit, hingga minimnya antusiasme publik, laga ASEAN All-Stars versus Manchester United yang awalnya digadang-gadang sebagai momen bersejarah justru berpotensi menjadi anti klimaks yang memalukan. Bukan hanya soal jumlah pemain yang tak mencukupi, tapi juga mencerminkan kurangnya keseriusan dari sebagian besar federasi sepak bola ASEAN dalam melihat kesempatan emas ini. Padahal, laga semacam ini bisa menjadi panggung internasional untuk menunjukkan potensi sepak bola Asia Tenggara. Kini semua mata tertuju pada AFF dan para federasi terkait. Apakah mereka akan segera bergerak cepat untuk menyelamatkan pertandingan ini, atau justru membiarkannya menjadi simbol kegagalan kolektif kawasan dalam menyatukan kekuatan demi sebuah ajang bergengsi? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.